Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung di dalam channel ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah setia untuk menunggu video-video dari saya. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk menyebarkan video ini, terus untuk like kalian dan juga untuk komentar kalian melengkapi video-video yang sudah saya buat. Terima kasih untuk kalian semua, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita menonton salah satu video, yaitu video TikTok. Tentu saja, video TikTok ini adalah video tentang seorang muslim yang menyatakan bahwa dirinya mencintai Yesus. Mari kita simak videonya. Hey Christian TikTok, I'm a Muslim and I love Jesus. And you want to know why? Oke, sebelum lanjut, dia mengatakan bahwa dia Muslim dan dia mencintai Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah benar dia mencintai Yesus? Mungkin dia mengatakan bahwa dia mencintai Yesus. Itu tidak berarti bahwa dia mencintai apa yang Yesus lakukan, tetapi dia hanya mencintai Yesus dengan motivasi bahwa dia ingin memberikan pesan toleransi antar umat beragama, di mana dia ingin menyatakan bahwa saya Muslim, tetapi saya juga mencintai apa yang kalian yakini. Seperti itu, mungkin itu kemungkinannya. Tapi jika dia mengatakan bahwa dia mencintai Yesus, tetapi dia menolak apa yang Yesus lakukan, maka saya rasa bahwa itu adalah cinta yang munafik. Kita sudah pernah mendengar, kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Saya Muslim dan saya mencintai Yesus. Bahkan yang paling populer adalah Muslim lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Seperti yang diucapkan oleh Dr. Zakir Naik, seorang pendakwa Islam yang paling populer, dan kita juga sudah mengenalnya banyak sekali di YouTube, yang juga sering berkomentar bahwa dia lebih Kristen daripada orang Kristen karena mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang munafik ya, munafik. Kenapa munafik? Karena ketika seseorang mengatakan bahwa dia lebih kekristenan daripada orang Kristen hanya karena satu dua hal yang menurut kekristenan itu sudah digenapi dalam Kristus, misalnya seperti sunat dan lain sebagainya, yang mereka selalu katakan bahwa mereka disunat sama seperti Yesus disunat, maka mereka lebih Kristen daripada orang Kristen. Saya rasa itu pandangan yang keliru ketika mereka menyatakan bahwa mereka sunat, maka mereka lebih Kristen daripada orang Kristen dan mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan. Dan menganggap bahwa Kristen itu sekarang tidak sunat dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba menjadi kafir, tiba-tiba Kristen menjadi orang yang sesat. Itu adalah bentuk dari kemunafikan. Karena kita tahu bahwa hukum sunat adalah hukum dalam perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru, yaitu di dalam baptisan. Dan Yesus Kristus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk sunat ataupun orang-orang lain untuk sunat ketika mereka ingin mengikuti Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya memberikan amanat agung yang berisikan tentang menjadikan semua bangsa muridnya dan juga membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta dia menetapkan perjamuan kudus. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ketika Dr. Zakir Naik menyatakan bahwa dia lebih Kristen daripada orang Kristen, apakah dia dibaptis? Apakah dia mengikuti perjamuan kudus? Dan juga apakah dia menjadikan semua orang menjadi murid Yesus? Tidak sama sekali. Begitu pula dengan pernyataan seperti ini, bahwa dia Muslim dan dia mencintai Yesus. Pernyataan seperti ini tidak lain adalah pernyataan yang bersifat mengangkat toleransi dan juga pernyataan yang bersifat munafik jika dilihat dari segi ajaran. Karena kalau kita mau mengatakan bahwa dari segi ajaran bahwa kita mencintai Yesus Kristus, maka tidak mungkin kita menyangkali apa yang sudah dia lakukan, dan juga tidak mungkin kita tidak menaati apa yang dia perintahkan, seperti menjadikan semua bangsa muridnya,
dan juga membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dari segi ajaran, sehingga pernyataan bahwa dia Muslim dan mencintai Yesus, jika dilihat dari segi ajaran, maka itu adalah pernyataan yang munafik. Tetapi kalau jika dilihat dari bagaimana perasaan dia untuk menyatakan sebuah toleransi, maka menurut saya ya sah-sah saja. Jika dia ingin mengatakan bahwa dia mencintai Yesus, juga mencintai apa yang kami Kristen yakini. Itu menurut saya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, apa alasan dia mencintai Yesus. Mari kita lihat. When Jesus walked up to somebody, he said, "Peace be on you." And as a Muslim, I say, "Assalamu alaikum." Oke, ketika Yesus bertemu dengan seseorang, dia mengatakan, "Peace be on you," atau dengan kata lain, damai bersamamu atau damai kepadamu. Lalu dia mengatakan bahwa dia juga menyatakan hal yang sama, yaitu Assalamualaikum, yang berarti damai bersamamu atau damai kepadamu. Pertanyaan saya adalah, apakah benar dengan pernyataan demikian maka dia mencintai Yesus? Tidak. Itu bukan suatu ukuran yang mutlak untuk mengatakan bahwa saya mencintai Yesus. Bahkan semua orang bisa mengatakan bahwa memberi salam dengan mengatakan damai bersamamu atau damai kepadamu. Apakah berarti dia juga mencintai Yesus? Tidak. Karena kita juga bisa melihat di dalam kolom komentar, banyak sekali saudara kita yang Muslim yang juga menghujat Yesus Kristus. Jadi apakah damai bersamamu, damai kepadamu itu nyata dalam kehidupan kalian, saudara-saudara kita yang Muslim? Jadi menyatakan salam itu bukanlah ukuran yang mutlak untuk menyatakan bahwa kalian mencintai Yesus sesuai dengan ajaran. Karena dia sudah mengutip ayat Alkitab, jadi ini sudah masuk ke dalam ranah ajaran. Kita bedah lagi pengajarannya. Ketika Yesus mengatakan bahwa damai besertamu atau damai bagimu, pertanyaannya adalah apakah Yesus memberikan damai? Ya. Dalam Alkitab ketika Yesus mengatakan bahwa damai bersamamu atau damai besertamu, benar-benar apa yang dia lakukan adalah mendatangkan damai. Salah satu contohnya adalah bagaimana dia mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu bentuk dari damai besertamu atau damai bersamamu. Itu bentuk yang paling nyata dalam apa yang Yesus katakan. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, ketika kalian mengucapkan Assalamualaikum, pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama. Apakah benar bahwa kalian mendoakan damai bersama kami? Apakah kalian benar mendoakan kami untuk terus merasakan damai? Lalu kita lihat dalam ayat-ayat Quran sendiri, kita lihat juga dalam hadis-hadis. Ketika Muhammad mengatakan bahwa dia diutus untuk memerangi orang hingga mereka menyatakan syahadat, apakah itu bentuk dari damai? Dan sekarang contoh konkret, ketika orang Kristen didiskriminasi, orang Kristen dibungkam untuk mewartakan kebenaran, apakah itu juga damai? Ketika gereja dibom, ketika gereja ditutup, ketika banyak orang Kristen dipersekusi, dipenjarakan bahkan, apakah itu juga damai? Banyak sekali contoh yang bisa saya paparkan di sini untuk menyatakan bahwa apa yang kalian ucapkan atau kalian doakan tidak pernah kalian lakukan. Jika itu dilihat dari ukuran pengajaran yang kita ketahui dalam Quran dan hadis. Mungkin ada saudara-saudara kita Muslim yang baik, tetapi kebaikan mereka itu adalah bentuk dari peri kemanusiaan, bukan bentuk dari bagaimana mereka menerapkan ajaran mereka. Sebab kalau mereka menerapkan ajaran agama mereka, banyak sekali yang akan terjadi kekacauan. Saya kasih salah satu contoh, misalnya ketika berita mengenai pembacokan Romo saat misa, pelaku menyatakan bahwa dia ingin menerima bidadari.
Pertanyaannya adalah, bagaimana dia memiliki pemikiran bahwa membunuh orang mendapatkan bidadari di surga jika itu bukan dari keyakinan Islam sendiri? Jadi ketika orang mengatakan damai besertamu, bukan berarti kalian hanya mengucapkan dalam mulut, tetapi juga kalian menghadirkan damai itu, sama seperti Yesus juga menghadirkan damai itu ketika dia mengucapkan damai besertamu, damai kepadamu. Dia tidak hanya mengucapkannya di dalam mulut, tetapi dia juga menghadirkan itu ke dalam kehidupan manusia. Tapi apa yang Muhammad lakukan? Dia hanya mengucapkan Assalamualaikum, tetapi dia tidak memberikan damai itu kepada orang lain. Jadi, percuma juga ketika kalian mengucapkan Assalamualaikum kepada orang lain. Dan bahkan dalam hadis, ada satu hadis yang mengatakan bahwa jika muslim bertemu dengan orang kafir, maka janganlah kalian memberikan salam kepada mereka terlebih dahulu sebelum mereka yang memberikan salam. Lalu di mana damai itu? Di mana Assalamualaikum yang berarti damai itu? Jadi jika mau dilihat dari pengajaran, sangat-sangat bertolak belakang antara kekristenan dengan Islam. Dan tidak bisa dikatakan bahwa kamu mencintai Yesus karena kamu menyatakan memberi sapaan bahwa damai besertamu atau damai kepadamu. Atau dengan kata lain Assalamualaikum, maka kamu mencintai Yesus. Tidak. Tidak dengan demikian. Kamu mencintai Yesus, kamu menyatakan Assalamualaikum, kamu menyatakan damai bersamamu, maka kamu juga harus mendatangkan damai. Apakah damai ketika seseorang ingin mengekspresikan, memberitakan Injil lalu dibungkam dengan seperti yang kemarin, kasus kemarin, Pavel 88 Channel dan juga Muhammad KC yang dilaporkan ke polisi? Kita lihat apakah itu damai. Jadi sekali lagi, untuk permasalahan pengajaran untuk menyatakan bahwa kalian mencintai Yesus, itu sama sekali tidak ada dan bertolak belakang antara ajaran Yesus dengan apa yang kalian yakini, apa yang saudara-saudara muslim yakini. Sangat bertolak belakang. Mari kita lanjut. When Jesus prayed, he put his forehead on the floor. When I pray, I put my forehead on the floor as well. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus berdoa, dia sujud, sama seperti yang dilakukan oleh muslim. Pertanyaannya adalah apakah ini ukuran yang mutlak untuk menyatakan bahwa kalian mencintai Yesus? Selain daripada Islam melakukan penyembahan dengan cara sujud, ada juga banyak orang atau ada juga agama lain yang melakukan penyembahan dengan cara sujud, yang melakukan berdoa dengan cara sujud, dan itu tidak berarti bahwa mereka mencintai Yesus. Itu bukan ukuran mutlak. Itu juga bukan ukuran kebenaran bahwa kalian mencintai Yesus hanya karena kalian berdoa sama seperti yang dia lakukan. Jadi menurut saya apa yang dia katakan ini adalah bentuk dari penggiringan opini yang nanti akan membawa kita pada kesesatan. Dengan mengatakan bahwa oh iya berarti Islam sama dengan Kristen. Oh tidak sama sekali. Kalau penggiringan opini itu akan menuju ke hal yang seperti demikian, maka kita harus secara teliti mengkaji hal itu. Oke, mari kita lanjut. And of course, when Jesus was asked, what is the first commandment? He said, "Hear, O Israel, your Lord God is one God." As a Muslim, I believe is one God as well. Oke, yang terakhir. Hal ini sebenarnya sudah banyak sekali kita dengar dari saudara-saudara kita yang Muslim mengatakan bahwa mereka mempercayai bahwa Allah itu Tauhid, Allah itu Esa, Allah itu Satu, dan menyatakan bahwa sama seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat. Dan juga menyatakan bahwa Yesus pun mengatakan hal demikian, dengan otomatis mereka sama dengan mereka mengikuti apa yang Yesus katakan. No. Tidak sama sekali. Allah dalam kekristenan berbeda dengan Tuhan dalam Islam. Allah dalam Kristen berbeda dengan Allah dalam Islam. Tidak bisa disamakan. Kalian mempercayai bahwa Allah itu satu, oke. Tapi pertanyaannya adalah apakah Allah itu benar? Apakah Tuhan yang kalian percaya itu benar? Dan jangan samakan kekristenan, Allah yang ada di dalam kekristenan dengan Allah yang ada di dalam Islam. Itu sangat-sangat berbeda. Mau bukti? Buktinya adalah di dalam Islam
Allah mengklaim, Allah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang penipu terbaik. Itu di dalam Islam. Sehingga dia bisa menipu orang dengan menyatakan bahwa Isa, jika kalian menganggap dia sebagai Yesus dalam Alkitab, menyatakan bahwa Isa adalah pribadi yang tidak pernah disalibkan, melainkan dia diangkat ke surga. Itu adalah satu pembodohan, satu kebohongan yang diciptakan oleh Allah dalam Quran. Bahkan jika kalian menyatakan bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus, maka kalian menyatakan bahwa Isa adalah tokoh fiksi yang dikarang, tokoh dongeng yang tidak pernah hidup sama sekali. Lalu apa gunanya kalian mempercayai kitab dongeng, kitab fiksi? Berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Allah pada dasarnya, Allah Bapa pada dasarnya sudah menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan umat manusia. Dan itu terjadi dan itu tergenapi ketika penyalibannya, kematian sampai pada kebangkitannya. Itu tergenapi. Dan dia Allah itu, Allah dalam kekristenan bukanlah seorang pembohong yang juga akan menyangkal karyanya sendiri dalam Yesus Kristus. Hanya iblislah yang menyangkal karya itu, supaya orang tidak bisa diselamatkan dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kalian ingin menyatakan bahwa Allah yang kalian percaya adalah Allah yang satu, sama seperti yang Yesus katakan, no, berbeda. Kalian percaya bahwa Allah itu satu, dan Allah yang kalian percaya adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai seorang penipu terbaik. Sedangkan apa yang Yesus katakan tentang Allah Bapa adalah Allah yang tidak pernah menipu umatnya, Allah yang selalu menepati janjinya. Itu adalah hal yang jauh berbeda. Dan sekali lagi Allah yang Yesus nyatakan ketika dia ditanyai oleh orang Yahudi adalah Allah yang adalah Bapa bagi segala bangsa. Sedangkan di dalam Quran menyatakan bahwa Allah bukanlah Bapa bagi segala bangsa, Bapa bagi siapapun. Jadi kedua hal ini berbeda. Tuhan yang diyakini dalam Islam dengan yang diyakini dalam kekristenan itu berbeda. Tidak bisa sama. Sehingga kesimpulan logis untuk menyatakan bahwa dia mencintai Yesus hanya karena dia percaya bahwa Tuhan itu satu, sama seperti yang Yesus katakan, adalah kesesatan berpikir. Itu tidak bisa berjalan berdampingan, berjalan lurus dengan pribadi Allah yang ada dalam dua agama ini, yaitu Islam dan Kristen. Sehingga kesimpulannya adalah dia hanya mengeluarkan sebuah argumentasi yang menggiring opini kita pada syahadat kesesatan, ya, pada sebuah kesesatan untuk menyangkali Allah sebagai Bapa, untuk menyangkali keselamatan dalam Yesus Kristus, untuk menggiring kita kepada opini bahwa Islam sama dengan Kristen. Nope, sama sekali tidak. Ketika dia menyatakan bahwa dia mencintai Yesus, maka dia harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Misalnya seperti menjadikan semua bangsa muridnya, melakukan perjamuan kudus untuk mengingat hari kematian dan kebangkitannya, dan juga melakukan pembaptisan atau membaptis diri dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang harus dilakukan sebagai seseorang yang mencintai Yesus Kristus dan menjauhi segala dosa. Dan bahkan pengajaran mengenai dosa pun banyak yang berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Quran. Jadi kita tidak bisa samakan ajaran Yesus dengan ajaran Quran. Dalam video TikTok dari seorang muslim ini adalah sebuah video yang akan menggiring opini kita untuk menyatakan bahwa ternyata Muslim dan Islam dan Kristen itu ternyata memiliki kesamaan. Dan ingin menyatakan bahwa ternyata Islam juga mencintai Yesus Kristus, Muslim juga mencintai Yesus Kristus. No, sama sekali tidak. Karena jika mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Yesus, maka mereka juga akan melayani Dia. Bukan melayani Tuhan yang lain, tetapi melayani Dia. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Sama seperti yang Yesus katakan bahwa Dia melakukan pekerjaan Allah, Dia melakukan segala sesuatu supaya Allah dipermuliakan dalam dirinya. Saya kira itu saja dari saya, dan silakan saudara-saudara memberikan tanggapan kalian di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.